bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi. Bu Mary, apa kabarnya hari ini? Oh, luar biasa baik. Bagaimana kabarnya Ibu nih? Saya juga baik, Ibu. Ini mohon maaf sebelumnya ya, Bu Mary, jika saya mengganggu waktunya. Nggak apa-apa. Ya, terima kasih, Bu. Sebelumnya mau nanya dulu nih, Bu. Ibu ada waktu luang tidak? Karena saya ingin ya sedikit berbicara, sharing lah sama Ibu. Boleh. Kalau Ibu ada sesuatu yang ingin disampaikan, saya siap mendengarkan kok. Kira-kira ada apa ya, Bu ya? Ya, jadi begini Bu Mary, saya ingin bercerita, sharing lah ya kita katakan dengan Bu Mary terkait masalah yang saya hadapi saat ini. Terima kasih ya Bu. Saya harap setelah berdiskusi, saya bisa menemukan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah yang saya hadapi. Iya Bu. Kalau begitu, kira-kira apa ya yang menjadi permasalahan Ibu? Begini Bu Mary, di kelas saya, kelas 6, ini kan ada 4 orang anak yang memiliki motivasi belajar yang rendah, tingkat konsentrasi belajarnya itu kurang baik. Dan anak ini kurang bertanggung jawab lah terhadap kewajibannya sebagai seorang siswa di sekolah. Kira-kira kurang bertanggung jawab terhadap kewajibannya seperti apa sih, Bu? Maksudnya kayak gimana gitu kan? Iya, jadi nih kurang bertanggung jawabnya ini dalam bentuk jarang. Ada yang jarang mengerjakan tugas, ada yang tidak mengerjakan tugas, dan ada yang tidak mengumpulkan tugas. Kemudian mereka ini ada juga yang tidak membawa barang-barang yang diperlukan pada saat pembuatan proyek di kelas. Misalnya kita mau buat proyek video iklan komersil, non komersil. Nah, itu barang prakteknya itu kadang tidak dibawa sama dia. Padahal udah satu kelompok mereka itu udah dijanjikan kamu bawa ini, bawa ini. Nah, dia itu tidak bawa. Sering seperti itu. Kemudian juga dari mereka berempat ini jarang melaksanakan piket kelas, Bu. Dan pernah suatu waktu, Bu Mary, 2 orang di antara mereka ini kepergok merokok di halaman belakang sekolah, Bu. Waduh. Ibu udah itu nggak cari penyebabnya? Kenapa keempat murid tuh seperti itu? Ya, itulah Bu, kemarin kan saya sebelum saya cerita sama Ibu, itu saya coba konfirmasi sama guru di kelas sebelumnya, kelas 5. Saya tanya-tanya, ternyata keempat orang murid ini, mereka ini berasal dari keluarga broken home. Nah, anak-anak ini kalau kita lihat ya Bu ya, sepertinya tuh kebutuhan mereka tuh ingin diperhatikan lebih Bu. Kemudian kurangnya penanaman nilai kebajikan dari rumah, dari lingkungan rumah karena anak broken home tadi itu kan. Nah, sehingga muncullah perilaku-perilaku negatif yang tidak kita harapkan Bu Mary. Perilaku negatif seperti apa ya kira-kira maksudnya tuh? Perilaku yang melanggar nilai-nilai kebajikan Bu, misalnya tidak menghargai orang lain, ribut di kelas, mudah berkelahi, sensitif lah, apalagi anak cowok nih kan sedikit disenggol mulailah naik darah, kemudian kurang peduli dengan keadaan sekitar, minat belajar yang rendah, dan terakhirnya itu tadi Bu, merokok di halaman belakang sekolah sembunyi-sembunyi. Apa sih kalau dari Bu Eka sendiri nih, kira-kira ada nggak harapan Ibu terhadap murid-murid Ibu nantinya? Ada Bu, harapan saya ya saya inginlah Bu anak saya punya perilaku positif. Kan dari perilaku negatif tadi, jadi perilaku positifnya itu yang saya inginkan dan saya harapkan tuh anak-anak bisa saling menyayangi, saling menghargai, disiplin, bertanggung jawab, dan semangat kembalilah untuk belajar sehingga suasana belajar di kelas tuh enak Bu, senang, mereka betah begitu. Iya penting sih ya supaya mereka tuh betah di kelas kan gitu kan. Nah, Ibu kan nih udah mulai paham nih, sebenarnya paham banget lah ya penyebab anak-anak tuh berperilaku kayak gitu tuh. Menurut Ibu nih, sebagai seorang guru yang peduli dengan mereka nih, kekuatan terbesar yang Ibu miliki untuk mengatasi hal tersebut apa gitu?
Karena saya ini wali kelas mereka ya Bu ya, Mm-mm. saya memiliki keleluasaan untuk mengadakan pendekatan secara pribadi Bu. Karena kan kalau guru kelas itu kan banyak jamnya di kelas Bu ya, ketimbang apa guru mata pelajaran. Mm-mm. Dengan pendekatan pribadi itu maksud saya ingin menanamkan nilai-nilai kebajikan yang seharusnya tertanam dalam diri mereka begitu Bu. Wish, mantap, bagus banget tuh Bu. Ibu tuh udah punya, udah tahu banget power kekuatan ibu tuh di mana gitu kan. Mm-mm. Nah, terus nih, gue gitu dengan kita udah tahu nih kekuatan, kira-kira ada nggak sih langkah-langkah yang mungkin pasti ibu tuh udah pernah merancang nih. Oh, saya pengen deh kayak gini untuk mengatasi hal ini gitu. Ada nggak? Oh, Pernah nggak udah langkah nyusun? Pengennya gini deh gitu. berarti yang sempat terlintas ya Bu ya, cuman Mungkin ya, udah ya mungkin belum diituin, belum dilakuin gitu ya Bu. betul, Eh, ada beberapa sih Bu yang sempat terlintas tuh. Yang pertama yang tadi mhm, saya utarakan ke Ibu, mhm, pendekatan secara personal kepada 4 siswa saya tadi itu yang bermasalah, pendekatan personal dengan menanamkan nilai kebajikan. Kemudian yang kedua tuh saya inginnya berkolaborasi dengan pihak keluarga siswa Bu, karena agak susah Bu komunikasi sama anak yang berasal dari broken home ini, tapi saya tetap usahakan Bu untuk mhm, menghubungi pihak keluarga supaya bisa berkolaborasi. mhm, mhm, Saya ingin menerapkan teknik mindfulness, Bu. Dilakukan di taman sekolah lah, di bawah pohon yang rindang, mhm, diiringi dengan lagu-lagu terapi itu, Bu. Ya, barang 3 menit, mhm, 4 menit, supaya mereka ini sadar dan merenungi, Bu, apa sih perbuatan yang sudah mereka lakukan. Dan kemudian mereka menyadari itu sehingga muncullah kesadaran intrinsik dari diri mereka. Yang keempat, ini yang belum sama sekali saya lakukan ini, Bu, saya berusaha untuk menghubungi pihak KPPAD, Bu, mhm. supaya dapat memberikan pengarahan dan konseling kepada murid-murid saya tentang ya, masalah sosial ini, Bu. Nah, mhm, mhm, mhm. Jadi tuh apa sih ya, sebenarnya tuh langkah-langkah yang mau Ibu tempuh tuh udah sangat-sangat baik gitu, Bu. Jadi Iya, dengan apa sih, misalnya kita pendekatannya secara komunikasi lah, namanya juga kita pasti kan ke wanita gitu kan ya benar. pendekatannya. Jika kita juga ibu dari mereka di sekolah, nah dengan ibu mereka di rumah. Nah, siapa tahu dengan kita berkolaborasi dengan orang tuanya kan juga dapat solusinya. Nah, terus tadi teknik mindfulness itu tuh sangat bagus loh. Ke kita aja bagus kan, apalagi Iya, ke anak-anak gitu kan anak-anak. bisa bisa Mm-mm, bantu mereka untuk lebih tenang, juga lebih memahami dirinya sendiri. mm-mm, Tadi juga memang itu sih Bu, memang kalau udah hal-hal seperti itu kita butuhlah bantuan bantuan kayak apa sih KPPAD yang perlindungan anak kayak gitu kan. Nah iya, mereka kan siapa tahu lebih tahu bagaimana cara menghadapi anak-anak seperti mm-mm, itu kan gitu. benar. Kira-kira nih menurut Ibu nih ada nggak peluang positif yang akan Ibu dapatkan jika sudah melaksanakan langkah-langkah tersebut gitu? Saya harap ini mereka memiliki kesadaran intrinsik, Bu. Murni pure dari hati mereka tanpa kita yang mendorong, berarti yang benar-benar dari hati mereka, Bu. Sehingga mereka ini berhentilah membuat kegaduhan, tidak merokok di sekolah, saling menghargai dan menghormati orang lain. Yang nomor satunya sih tetap supaya muncul motivasi intrinsiknya, Bu. Mhm, mhm. Iya iya. Bagus sekali sih ide Ibu ini kayak apa sih, untuk memunculkan motivasi intrinsik anak-anak Mm-mm. kan. Kira-kira nih, Ibu udah merancang belum kapan mau dilaksanakan gitu? Iya, Bu. Saya sih rencananya setelah anak-anak pulang sekolah besok, karena kepala sekolah saya baru pulang rapat, saya akan berbicara dulu, Bu, kepada kepala sekolah, mengkoordinasikan kepada kepala sekolah, kemudian saya menerapkan langkah-langkah yang tadi saya utarakan sama Ibu. Oh, itu sih pasti kepala sekolah mendukung lah ya Bu ya. Kira-kira Ibu, apa yang menjadi komitmen Ibu nih untuk menyelesaikan permasalahan anak-anak Ibu nih? Saya akan menerapkan langkah-langkah solusi khususnya supaya pendekatan personal dan komunikasi dengan pihak keluarga siswa secara konsisten, Bu, untuk perubahan ke arah yang lebih baik. Berarti
Intinya itu komitmen saya itu langkah-langkah 4 langkah saya itu harus saya lakukan secara konsisten, Bu, demi perubahan anak didik saya ke arah yang lebih baik. Amin. Keren, Amin. Ibu, keren banget itu. Nih Bu, kan dalam melaksanakan ini kan Ibu pasti butuh dukungan nih. Ya kira-kira Benar. Ibu udah apa sih ya? Udah punya gambaran belum? Siapa sih yang bisa membantu Ibu nih untuk menjaga komitmen ini nih? Iya, Bu. Jadi menurut saya yang pertama ini pasti dari pihak keluarga, Bu. Entah itu orang tua walaupun terpisah ya, Bu, ya, ibu bapaknya ataupun juga walinya. Biasanya anak murid saya, Bu, kalau tidak tinggal sama orang tua, tinggal sama walinya, entah paman, bibi, orang nenek kakeknya. Yang pertama itu, Bu. Yang kedua kepala sekolah, yang ketiga rekan sejawat, Bu. Supaya kita sama-sama lah, Bu, bisa membimbing anak ini sehingga mereka memiliki sikap dan nilai yang positif yang baik, Bu. Betul. Jadi memang dengan pendekatan yang konsisten lah ya Bu ya, dengan dukungan Iya, dari benar. sekitarnya juga kan tidak hanya kalau hanya Ibu berusaha sendiri kan rasanya tuh hanya Ibu doang gitu, tapi kalau dengan guru-guru lain juga sama gitu kan, siapa tahu bisa membantu mereka untuk semua orang di sekitar saya tuh sayang sama saya. Kan sebenarnya mereka butuhkan Iya, kan karena rasa sayang itu kan, sayang, iya, hilangnya sosok perhatian. itu, caper, bahasanya Iya, caper gitu. caper, benar, Bu, benar caper. Iya, berarti kan Iya, kolaborasi dengan semua pihak yang terlibat. Terus betul, Bu. gimana tindak lanjut Ibu yang akan Ibu lakukan ke depannya? Tindak lanjut saya ke depan, saya berusaha secara konsisten, Bu, melakukan pendidikan karakter melalui penanaman nilai-nilai kebajikan, budaya positif juga, serta kolaborasi dengan pihak-pihak yang terlibat tadi, Bu, keluarga, kepala sekolah, orang tua, dengan tujuan menciptakan suasana belajar yang aman dan kondusif di kelas terutama, Bu, kemudian di sekolah. Iya. Jadi kalau kita udah apa sih ya berusaha untuk menanamkan pendidikan karakter, terus supaya di sekolah nih ada budaya-budaya positif. Nah, dengan kolaborasi juga itu udah bentuk tindak lanjut yang sangat baik sih. Udah apa sih ya? Udah keren banget, udah mantap banget gitu. Ya, Jadi makasih, Bu. perasaan Bu Eka sekarang gimana rasanya gitu setelah Saya udah optimis nih, udah kira-kira udah tahu langkah-langkahnya, udah punya komitmen, jadi udah tahu pengennya tuh kayak gimana, ke depannya tuh kayak gimana. Berarti Iya, kan pasti merasa seperti apa sekarang gitu. saya jadi merasa lega dan lebih yakin lah, Bu, dengan langkah-langkah saya ini. Ya semoga bisa menyelesaikan masalah inilah, Bu. Karena saya udah sharing juga sama Ibu supaya hati saya ini tegap, Bu. Tegap hati. Karena saya juga perlu sharing untuk langkah-langkah saya ini supaya kalau ada yang kurang kan bisa ditambah sama Bu Mary. Iya. Langkah-langkah Ibu udah mantap banget, Bu. Yang pasti Ibu harus tetap semangat. Ya, semoga masalah ini dapat diselesaikan dengan baik. Bagaimanapun ya mereka tuh anak-anak yang sudah dititipkan kepada Betul. kita juga kan sebagai gurunya. Ya, setuju, Bu. Kira-kira ada lagi nggak yang mau Ibu Eka sampaikan? Saya rasa cukup, Bu Mary. Terima kasih banyak ini, Bu. Udah banyak nolongin saya, jadi pendengar saya, berbagi dan sharing bersama juga kesempatannya dari Bu Mary. Terima kasih. Sama-sama Ibu, lain kali kita bisa sharing-sharing lagi. Sepertinya memang kita butuh sharing, butuh cerita untuk saling mendukung lah satu sama lain gitu. Iya. Nah, Ya, semoga kita bisa ketemu lagi di waktu dan kesempatan berikutnya. Oke, makasih ya, Bu. Ya, sama-sama. Oke. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia.
Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila cerdas berkarya.